Baik, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah berpada singkat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami seluruh jamaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita kembali pengajian pekan kita Ahad Pagi Ba'da Subuh. Untuk mengambil daripada pengajian ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Baitul Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam majelis kajian kita seputar hadis, dan kita masih mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pembahasan kita pagi hari ini hadis ke-17, di mana hadis yang akan kita kaji diriwayatkan dari An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian berlaku ihsan dalam segala hal. Karena itu, jika kalian membunuh yang dibenarkan syariat, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau dan jangan membuat hewan sembelihan menderita. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, apa yang tadi dibacakan dari hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi landasan bagi kita semua untuk berbuat ihsan dalam segala aspek kehidupan kita. Pertanyaannya, apa itu ihsan? Tentunya kata ihsan ini memiliki makna yang cukup luas sekali. Beda konteksnya, beda juga artinya. Pertama, dalam konteks hubungan kita sama Allah. Ihsan itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain, anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak bisa melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu. Jadi, solat kita, puasa kita, semua bentuk-bentuk amal ibadah ritual yang kita kerjakan, supaya amalan itu punya bobot yang besar, punya nilai yang tinggi dan agung di sisi Allah, kita kerjakan amalan itu dengan ihsan. Ketika seorang sholat, tentunya kita menghadap Allah. Sebagai manusia, dalam sholatmu, bayangkan seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Walaupun sebenarnya kita tak mampu melihat zat Allah. Kita tak mampu melihat di mana wujud Allah. Tapi membayangkan kita sedang terawasi, membuat sholat kita lebih bagus mutu dan kualitasnya. Kita lihat, kalau ada pegawai, saat bekerja, pimpinan di depan mengawasi. Dengan saat bekerja, pimpinan tak ada. Ini kadang-kadang bagaimana fokusnya pegawai ketika bekerja, saat merasa diawasi, jauh berkali-kali lipat lebih baik ketika dia merasa bos tak tahu ini apa yang kubuat. Pimpinan nggak tahu, sedang di luar dia. Dengan ketika pimpinan ada di situ. Maka dari itu ibadah, puasa kita, zakat kita, ketika kita bayarkan zakat itu, bayangkan Allah melihat yang kau buat. Kalaupun kau tak bisa melihat Allah, yakini sekecil apapun pemberianmu yang dilandaskan dengan nilai keikhlasan, Allah tidak akan sia-siakan perbuatan baik yang kau buat sekecil apapun. Ini ihsan dalam konteks apa? Hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada ihsan dalam konteks hubungan dengan diri kita masing-masing. Apa arti ihsan untuk diri kita? Ihsan untuk diri sendiri artinya melakukan sesuatu itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kalau ada orang bekerja, ada dua tipe manusia. Tipe pertama, yang penting siap. Gimana hasilnya? Itu bukan urusanku itu. Yang penting kalau ditanya, siap kerja? Siap. Siap tugas? Siap. Tapi ada orang yang tentunya ketika dia ingin melakukan sesuatu, mau masak, mau mengemudi, mau mengerjakan tugas, mau kuliah, mau jualan, apapun aktivitas yang dikerjakannya, sebelum dia menuntut orang lain, buatlah yang terbaik, dia tetapkan standar untuk dirinya sendiri. Aku tak buat kecuali yang terbaik. Apa yang paling optimal yang bisa kita buat, itulah namanya ihsan dalam konteks berbuat untuk diri kita. Jadi betapa indahnya agama ini. Sebelum buat baik untuk orang,
buat baik kepada diri sendiri. Apa makna berbuat baik pada diri sendiri? Pengertiannya adalah buatlah terbaik dari apa yang kau mampu, dari apa yang kau bisa. Nah, pengertian ihsan di sini untuk diri sendiri erat kaitannya dengan apa yang disebut itqan. Itqan artinya apa? Profesional. Apapun pekerjaan, buat yang terbaik. Buat semaksimal yang kau mampu. Jangan biarkan orang menilai dirimu asal-asalan. Jangan biarkan orang menilai apa hasil perbuatan kita, sekedar yang penting jadi. Tapi jamaah rahimakumullah, ada ihsan dalam konteks hubungan kita dengan sesama. Ada ihsan kita pada kedua orang tua, ada ihsan kita kepada tetangga, ada ihsan kita kepada karib kerabat, ada ihsan kita kepada semua orang yang berinteraksi kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ketika Allah menegaskan tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana. Ihsan. Untuk kedua orang tuamu, buatlah ihsan. Mungkin orang tuamu dulu saat engkau kecil, kondisi ekonominya tak baik. Tapi terlepas dari itu, dia sudah berupaya berbuat yang terbaik untukmu dalam batas kemampuannya. Jadi jangan pula seorang anak itu ngitung-ngitungan sama orang tuanya. Apa yang dikasih orang tua aku dulu? Sekolah pun di sini, ya udahlah. Tidak. Tapi makna ihsan, kita buat yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Untuk orang tua kita, untuk pasangan hidup kita, untuk tetangga kita, untuk karib kerabat kita, semuanya itu konteksnya ihsan. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan kita berbuat ihsan dalam segala bidang. Mau ibadah, ibadahnya jangan sekedar puasa, jangan sekedar sholat, jangan sekedar zakat, jangan sekedar haji. Yang penting aku udah haji. Tapi ketika sholat, sudahkah sholatmu itu ada nilai ihsannya? Karena ihsanlah yang membuat sholat kita jadi khusyuk. Ketika kita puasa, puasa pun perlu ada ihsannya. Karena puasa yang dibarengi ihsan, itulah yang mengantarkan kita la'allakum tattaqun, agar kau dapat memperoleh ketakwaan. Ketika kita berhaji, hajinya pun harus ihsan. Duit tabungan untuk ongkos naik haji, betul-betul kita pilih. Ini duit yang kuyakini halal. Jangan ada bercampur unsur syubhat. Begitu juga niatnya pergi ke haji, betul-betul mau bertaubat, perjalanan menuju Allah. Saat haji, gak berbantah-bantah, tidak pula cakap kotor, tidak pula menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapan buruk. Nah, kalau ihsan ini menyertai kita dalam ibadah haji, pulang. Itulah yang menjadi pribadi yang dapat haji yang mabrur. Begitu semua. Jadi, mau hubunganmu dengan Allah, harus ada ihsan. Supaya ibadahmu itu terbaik. Hubunganmu dengan dirimu sendiri, harus ada ihsan. Karena manusia, jamaah rahimakumullah, akan dikenang orang ketika dia hidup, dia buat yang terbaik yang dia bisa. Kalau kita cuman sekedar standar-standar saja, maka seseorang itu pun tak akan diingat orang.
Takkan ingat. Begitu selesai, ya si fulan pernah hadir di dunia tapi tidak meninggalkan jejak apapun. Kenapa? Karena apa yang dia buat tak layak untuk dapat dikenang. Kenapa? Perbuatannya itu tidak ada unsur ihsannya. Sekedar orientasinya siap. Sekedar yang penting kerjaan selesai. Apakah kerjaannya bagus? Itu cerita lain. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga dalam hubungan kita dengan sesama, perlulah kita mengedepankan ihsan. Suami istri perlu ihsan. Jangan kemudian hitung-hitungan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah memerintahkanmu berbuat adil dan berbuat ihsan. Apa arti adil? Adil artinya seimbang antara hak dan kewajiban. Kalau kita minta orang laksanakan kewajibannya, pertanyakan dulu dirimu, kau sudah buat nggak kewajibanmu pada orang? Jangan kita nuntut hak kita, lupa kewajiban. Ini namanya adil. Tapi di atas adil ada namanya ihsan, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah katakan, Allah menyuruhmu berbuat adil dan ihsan. Disebutkan adil dulu, baru ihsan. Artinya apa? Gak mungkin berbuat ihsan kalau adil pun gak bisa. Apa arti ihsan? Arti ihsan adalah kau berikan kepada orang lain melebihi dari apa yang sepatutnya dia terima. Kalau ada orang berutang 1 juta rupiah, dia janjikan bayar di akhir bulan. Tiba akhir bulan, utangnya yang 1 juta dibalikkannya 1 juta juga. Ini namanya adil. Kenapa? Utangmu 1 juta, kau bayar 1 juta. Berapa pokok pinjaman, begitu juga dibalikkannya. Ini adil. Tapi pas pula ada orang yang dipinjamkan uang 1 juta tadi, dengan pinjaman 1 juta itu dapat untung dia sampai beberapa juta. Akhirnya di akhir bulan tanpa ada disyaratkan dibalikkannya 1.500.000. Ini apa 500 nih? Tanda terima kasih saya, katanya. Karena gara-gara pinjaman 1 jutamu, alhamdulillah berkah bisnisku untung banyak. Oh begitu? Karena tambahan tadi tak dipersyaratkan di awal dan sifatnya tadi adalah wujud terima kasih, ini namanya ihsan. Kita berikan kepada orang sesuai haknya, ditambah lagi dengan yang lain. Namanya ihsan. Tapi kalau dari awal disyaratkan nanti balikkan akhir bulan 1,5 juta ya, ini nggak boleh. Kalau dipersyaratkan tambahan itu, itulah yang namanya riba. Jadi dalam hidup ini betapa indahnya pergaulan kita. Kalau kita ini nggak ngotot, nuntut mana kewajibanmu, tapi kita lupa kewajiban kita. Di saat kita mampu melakukan kewajiban, bahkan kita tunaikan kewajiban itu melebihi yang sepatutnya, itu sudah masuk kategori ihsan. Jadi ini satu nilai yang penting yang perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah. Poin kedua yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini apa? Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Wujud konkret mengimplementasikan ihsan dalam kehidupan kita adalah kalau kau mau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jamaah rahimakumullah. Membunuh ini ada membunuh yang halal, ada membunuh yang haram.
Kan begitu. Membunuh yang halal, membunuh misalnya binatang yang membahayakan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ada 4 binatang kalau kau temukan bunuhlah dia. Mau kau berada di tanah haram ataupun di luar tanah haram. Karena 4 binatang ini membahayakan. Sehingga untuk menjaga diri kita perlu membunuhnya. Pertama apa? Disebutkan Rasulullah adalah tikus. Kemudian af'a atau thu'ban, ular. Yang ketiga kalajengking. Dan yang keempat burung gagak. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan secara khusus kalau kau temukan 4 ini boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kenapa? Keberadaannya membahayakan seorang. Nah, tapi walaupun kita dibolehkan untuk membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maknanya apa? Kalau bisa saat membunuh itu jangan pula kita menyiksa dia. Sengaja cara membunuhnya apa? Dipotongi kakinya satu-satu dulu. Ini nggak boleh seperti itu. Dipreteli satu-satu dulu pada tubuhnya. Ya, ini tidak bisa. Bayangkan, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita kalau di rumahmu ada cicak, disuruh untuk dibunuh tiap malam Jumat. Itu hadis sahih. Sebagian ulama ketika menjelaskan hal ini, keberadaan cicak dikaitkan keberadaan ada jin di situ. Nah, tapi walaupun demikian, saat diperintahkan membunuh cicak, Nabi menyuruh kalau bisa bunuh cicak sekali pukul, katanya. Artinya apa? Artinya kalau membunuh pun jangan sampai menyiksa. Jangan pula bunuh cicak sampai berkali-kali pukul. Ini sakit ya. Dari yang seharusnya melakukan apa yang diperintahkan dalam agama, kita justru ketika tidak melakukan ihsan dalam perbuatan tersebut, ini masuk dalam kategori menyiksa. Jamaah rahimakumullah. Selain binatang, manusia juga dibolehkan membunuh manusia yang memenuhi ketentuan syariat. Telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, ada orang yang boleh dihukum mati. Ada orang yang boleh dihukum mati. Pertama apa? Orang yang sudah menikah kemudian berzina. As-sayyibuz zani. Orang sudah menikah dihukum zina. Tapi ini siapa yang bunuh? Yang bunuh adalah lewat putusan pengadilan. Terbukti dia berzina, ada 4 orang saksi yang melihat, maka dia pun dirajam. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, ini pun melempari batunya harus lewat ihsan juga. Jangan lemparnya nggak kena-kena. Kalau bisa kena, yang bisa melumpuhkan orang dengan segera. Supaya tidak menyakiti berlebihan. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Boleh dibunuh siapa? Pembunuh. Ada orang membunuh orang lain dengan sengaja, dengan perencanaan, maka si pembunuh dalam hukum Islam lewat putusan pengadilan boleh dihukum untuk dibunuh. Namanya apa? Kisos. Pembunuh dihukum dengan dibunuh. Sebagaimana dia buat kepada korbannya, kita juga lakukan terhadap pelakunya. Dan ini pun dilakukan dengan cara apa? Dengan cara ihsan. Makanya di zaman Nabi, orang pembunuh gimana? Cara paling tidak menyiksa untuk membunuh orang adalah dengan menebas lehernya. Itu yang paling tak menyiksa. Ya. Sekarang
hukuman mati itu dibuat dengan beragam bentuk. Ada yang pakai kursi listrik lah, ada yang pakai suntikan racun, ada yang pakai beragam teknik dan tata cara untuk menghukum mati orang. Ada yang lewat hukuman tembak. Nah, cara yang terbaik adalah cara yang paling tidak menyiksa orang yang akan dibunuh. Begitulah prinsip Islam. Makanya dalam Islam, jamaah rahimakumullah, dilarang melakukan yang namanya mutilasi. Mutilasi ini apa? Dipotong-potongin bagian tubuh sesuatu. Masih hidup lagi dia, kakinya dulu dipotong. Lututnya dipotong. Coba bayangkan, ini penyiksaan yang tidak terbayangkan rasa sakitnya bagi orang yang diperlakukan seperti itu. Jangankan ketika dia masih hidup dilarang mutilasi, jenazah yang sudah meninggal pun tak boleh. Kasru azmil mayyiti kakasrihi hayya, kata Rasulullah. Mematahkan tulang orang yang sudah mati sama hukumnya seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ini pertimbangan mengapa untuk memindahkan kuburan seseorang kalau bukan karena alasan-alasan tertentu, dan dipastikan jangan sampai dalam proses pemindahan itu ini mematahkan tulang mayat. Ini menjadi poin penting dalam fatwa yang disampaikan para ulama terkait pemindahan kuburan satu jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini penghormatan terhadap manusia. Membunuhnya apa? Dengan cara yang terbaik, jangan menyiksa. Jadi pembunuh dibunuh dengan cara apa? Dengan cara yang paling ringan, membuat dia tidak melalui proses kematian itu dengan lama. Baru yang ketiga, siapa yang boleh dibunuh? At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, dan mempromosikan kemurtadannya. Kalau ada orang murtad, habis itu dia ngajak orang lain ikut murtad bersamanya. Nah, ini boleh dibunuh. Tapi sekali lagi bukan main hakim sendiri, lewat proses pengadilan. Pengadilan yang mengeksekusi, bukan orang per orang. Nah, ini juga kalaupun dibunuh dengan cara yang baik. Apa itu? Dalam perang itu pilihan dua. Kalau kau nggak bunuh, kau dibunuh. Boleh nggak membunuh dalam perang? Boleh. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kau berhadapan dengan orang kafir di medan perang, maka tebaslah lehernya, kata Al-Quran. Kenapa perintah Allah tebas lehernya? Karena menebas leher orang itu cara paling ringan supaya orang meninggal nggak sakit. Ditebas langsung lehernya, udah habis meninggal terus. Tapi kalau ditebas tangannya, ditebas kakinya, tapi dibiarkan hidup, ini menyiksa namanya. Walaupun kita merasa, kok keras sekali Quran mengatakan tebas lehernya. Itu sesuai prinsip ihsan. Karena hanya dengan ketika kita membunuh lawan dengan cara yang paling baik, itulah yang paling meringankannya untuk mati. Jamaah rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Ada beberapa cara yang dilarang dalam agama. Baik kita lakukan terhadap sesama manusia ataupun sesama kepada binatang. Pertama apa? Membunuh dengan cara membakar. Membunuh dengan cara membakar. Ini bukan ihsan. Ini sesuatu yang tak boleh. Seorang masih hidup dibakar. Ataupun ada binatang masih hidup sengaja dibakar. Kecuali dia memang dibakar dalam kondisi sudah mati. Untuk diolah misalnya. Nah, ini
perlu dilihat. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Jangan kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Siksaan Allah apa? Neraka, kan gitu. Neraka itu apa? Api. Dipahami para ulama, tidak boleh kita membunuh makhluk apapun dengan kemudian caranya membakarnya. Jadi ini kalau kita lihat bagaimana zaman sekarang, termasuk ada sebagian orang membunuh orang lain dengan cara membakar. Contohnya apa? Bom. Bom ini kan membakar orang nih. Apalagi ketika bom itu diarahkan kepada masyarakat sipil. Ya. Makanya apa yang dibuat, bom Bali, bom Jakarta atau bom dimanapun, walaupun sasarannya misalnya orang Amerika, ini dia masuk dalam kondisi aman, pakai pisah. Kenapa pula kemudian kita melenyapkan nyawa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan? Dia masuk bukan sebagai orang yang mau perang. Di sisi lain, lihat bagaimana perlakuan Israel kepada masyarakat sipil Palestina. Ini kan namanya membunuh orang dengan dibakar. Dengan cara apa? Bom. Berapa banyak gedung-gedung hancur. Ya, bisa dikatakan fasilitas umum. Bahkan infrastruktur dasar. Air, listrik. Itu semua dihancurkan. Ini namanya membunuh pelan-pelan. Itu sesuatu yang sangat kejam sekali. Jamaah rahimakumullah, termasuk para ulama mengatakan dalam konteks mau membunuh binatang, dilarang mengurung binatang lalu menyiksanya. Ya, kadang-kadang dibiarkan binatang itu terkurung. Bagaimana Rasulullah SAW begitu marah ketika sampai kabar kepada Nabi ada kucing yang mati karena terkurung di dalam kamar. Pemiliknya pergi musafir, tidak ditinggalkan makanan untuk kucing itu supaya dia tetap bisa bertahan hidup. Tidak pula dia biarkan kucing itu dapat akses keluar rumah supaya bisa mencari makan sendiri. Nah, ini namanya membunuh juga. Ketika kita kurung, tak kita kasih makan, ini sesuatu yang sangat dilarang dari sisi agama. Termasuk turunan dari kalau membunuhlah dengan cara yang baik. Para ulama mengatakan dilarang menjadikan binatang sebagai sasaran latihan memanah. Memanah kita disuruh, ajarkan anakmu memanah katanya. Tapi jangan pula ngetesnya sama binatang. Ya, ngetesnya sama binatang. Kan bisa ada objek lain dijadikan objek sasaran memanah. Jangan kemudian itu dianggap bagian dari membentuk penyiksaan. Ya. Jamaah rahimakumullah, setelah menyuruh kita ihsan dalam segala hal, ihsan dalam membunuh, masuk pesan yang ketiga dalam hadis ini, wa idza dzabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kau mau menyembelih binatang ternak yang ingin kau makan, yang ingin kau konsumsi, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Itu adab. Adab seorang muslim termasuk tercermin ketika kita ingin menyembelih. Gimana cara adab menyembelih yang baik? Dikatakan, falyuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Sebelum menyembelih binatang ternak untuk kemudian dikonsumsi, hendaklah pertama ihsan dalam menyembelih, gunakan alat penyembelihan yang tajam. Kalau kita menyembelih dengan pisau yang tumpul atau dengan alat media lain yang tidak tajam, ini kan memperlambat proses. Makanya dalam Islam
Tak boleh membunuh binatang dengan cara apa? Pakai gigi, pakai kuku. Itu masuk dalam kategori menyiksa. Ya, digigit dengan gigi kita, tak boleh. Tapi dengan menggunakan apa? Pisau yang tajam. Bukan hanya sekedar pisau, tapi diminta kepada kita wal yurih zabihata. Buat binatang yang akan kau sembelih dalam kondisi senyaman mungkin. Nyaman dia untuk disembelih, baru sembelih. Jangan dalam kondisi dia sedang ketakutan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini apa? Seorang itu perlu ketika dia ingin menyembelih, sebut aja lah ketika berkurban. Kita nyembelih sapi, nyembelih kambing. Nah, penting pertama apa? Tajamkan pisau. Bukan sekedar menajamkan pisau, tapi memotong pada tempat yang tepat. Ya, bagaimana al-wadjain dalam bahasa hadis, saluran makanan, saluran napas, ini yang utama. Gak perlu harus dipotong sampai lepas kepalanya, tidak. Tapi saluran ini yang kemudian terputus, yang menghentikan, dan itulah cara paling ringan. Dan kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, sekarang teknik orang membunuh binatang ini kan bagian banyak. Ada yang nyembelihnya pakai pisau listrik pun. Diikat begini gantung, belum lagi pakai cara-cara yang lain. Tapi terbukti dari sisi kualitas daging hasil sembelihan, dari bagaimana tata cara itu yang paling mencerminkan nilai kasih sayang kepada binatang ternak yang dipotong dan disembelih adalah dengan cara tata cara penyembelihan Islami. Jadi tajamnya pisau kunci supaya kita bisa berbuat ihsan dalam menyembelih. Bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah. Wal yurih zabihata. Pastikan hewan yang mau kau sembelih itu nyaman, tenang. Nabi Muhammad dulu ketika akan menyembelih binatang, Nabi marah kepada para sahabat ketika mereka biarkan binatang yang antrian untuk disembelih, dibiarkan menengok sesama saudaranya yang lain disembelih. Ya. Yang nunggu giliran ditempatkan dekat dengan binatang yang mau disembelih. Ya, pada ketakutan lah semuanya. Stres binatang itu. Apa kata Rasulullah? Apa kalian mau bunuh sapi ini 2 kali, kata Nabi. Ketika sapi itu lihat saudaranya dipotong saja, udah stres dia. Menunggu gilirannya. Gimana pula ketika dipotong yang kedua kali. Makanya adab Islam dalam menyembelih ditempatkan juga binatang yang nunggu antrian dalam kondisi tidak langsung melihat. Nah, jamaah rahimakumullah, kita sering lihat praktik di masyarakat kalau udah hari raya kurban, banyak ini sapi yang lari, kambing yang lari. Ada sapi masuk Indomaret gitu ya. Ya, lari sampai kemana? Kenapa? Salah satunya apa? Tidak dikondisikan bagaimana binatang yang akan disembelih itu dalam posisi yang nyaman dia. Dia sudah ketakutan duluan. Nah, ini semua adalah tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bagaimana kita dapat menerapkan ihsan dalam segala aspek, ketika kita harus membunuh, bahkan ketika kita ingin menyembelih. Ya, itu semua terjabarkan dengan begitu indah pada hadis yang tadi saya sampaikan. Para hadirin rahimakumullah, tentunya ini yang dapat disampaikan sebagai pengantar
dari jumpa kita pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jamaah rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar seputar hadis ini dipersilakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ya. Jamaah rahimakumullah, memang membicarakan tentang ihsan ini sedikit banyak kita berbicara tentang pembenahan aspek batiniah pada manusia. Ihsan ini erat kaitannya dengan kewajiban kita untuk senantiasa mensucikan jiwa kita. Bagaimana perbuatan baik akan muncul dalam sikap, ucapan, dan perbuatan yang kita buat kalau bagian tubuh manusia yang paling menentukan itulah hati masih kotor. Ketahuilah, dalam diri setiap manusia ada segumpal daging. Kalau baik bagian itu, maka baiklah bagian yang lain. Kalau rusak bagian yang itu, maka rusaklah bagian yang lain. Itulah qalbu, kata Rasulullah. Jadi mau berbuat ihsan, hati perlu dibersihkan. Karena yang merusak amal kita apa? Penyakit-penyakit hati. Dengki, iri, sombong, dendam. Ini yang kemudian terlepas tadi kita mau berbuat yang terbaik, tapi adanya beragam bentuk penyakit dalam hati ini menjadi penghalang kita menggapai derajat ihsan dalam beramal. Membuat apapun, amal-amal hati ini merusak. Hati ini rusak. Nah, untuk itu seperti yang tadi Ibu sampaikan, kutipan dari para ulama, ya, kalau mau berbuat ihsan, pastikan engkau selalu dalam proses membersihkan hatimu, mensucikan jiwamu, sehingga kotoran-kotoran yang menempel ini tidak menghalangi kita dari mendapatkan derajat ihsan. Demikian. Terima kasih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Jamaah rahimakumullah. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu manusia dapat mengambil manfaat darinya dari berbagai aspek. Ada makhluk yang kita nikmati dagingnya dengan cara kita potong, kita bunuh, kita makan. Ada binatang bukan dinikmati dari dagingnya, dinikmati dari keindahannya. Mungkin kita lihat pada indahnya kulitnya, bulunya. Ada yang lain keindahannya dari sisi suaranya, kicau burung dan lain sebagainya. Nah, bagaimana konteks kita ini menyikapi orang berangkat dari rasa cinta, dari hobi, lantas dia pelihara burung. Pertama, hal yang perlu untuk kita pahami, dasarnya semua makhluk itu kan diciptakan dalam kondisi bebas. Itu pertama. Ketika manusia menangkap untuk diambil manfaat darinya,
maka manusia harus memastikan keterpenuhan kebutuhannya dipenuhi. Jangan ada dikurung tak dikasih makan. Selain itu yang kedua, ada memang binatang yang justru bertambah nilai dan dia senang ketika manusia berinteraksi bahkan merawatnya. Ya, ada burung yang dilatih ya sampai mampu menirukan suara manusia, kosakatanya pun makin banyak dan sebagainya. Nah, ini dari satu sisi sebenarnya kalau pemeliharaan itu diniatkan, ini bagian dari makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kita jaga, kita hargai, tidak masalah. Tetapi tentunya tetap saja ketika ingin merawat atau memelihara atau ya memiliki binatang seperti burung tadi, diusahakan, karena burung ini juga bisa dikatakan dia tak mungkin lepas dari interaksi dengan sesamanya. Maka sebaik-baiknya ketika seorang itu mau memelihara, ya minimal ada kawannya dia. Itu bagian. Kemudian yang kedua, ada hadis Nabi. Jangan pisahkan anak dari induknya. Jangan pisahkan, itu ada hadis Rasulullah SAW. Jangan pisahkan anak dari induknya. Dan ini terbatas pada anak binatang yang masih dalam usia membutuhkan induknya. Kalau dia nampaknya sudah mandiri dia ya, nggak membutuhkan lagi induknya, ini boleh. Ini kadang-kadang kalau misalnya kita kurung lah, ya misalnya dapat anak dari burung itu, ya, lantas kemudian dipisahkan anak, itu juga masuk dalam kategori dosa. Masih di awal, masih dia membutuhkan induknya, dijual. Jadi dasarnya kalau binatang itu dikurung, tapi di sisi lain tetap dijaga, makannya dipastikan, ada interaksi binatang atau burung itu dengan burung yang lain, tidak dia merasa kesepian. Ya, karena kesepian bukan manusia aja, burung pun kesepian juga dia kalau tidak ada samanya. Dan tidak sampai dalam kategori menyiksa, ya, maka pada dasarnya dibolehkan karena kebermanfaatan dari binatang-binatang yang ada, salah satunya kita untuk dapat kita nikmati suaranya, kita nikmati keindahan bulunya, ya, tapi tetap dalam konteks kita bertanggung jawab. Demikian, Pak. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Tadi dikatakan bahwa ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri kita sendiri, ihsan kepada orang tua, Iya. kepada orang lain. Khusus kepada ihsan kepada Allah ini bagaimana Ustaz? Bagaimana kita bermakrifat kepada Allah sehingga muncul ihsan itu pada diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali pertanyaannya. Tentunya ihsan yang paling berat adalah ihsan kepada Allah. Dan ihsan kepada Allah inilah sumber lahirnya kekuatan pada diri seseorang sehingga dia dapat berbuat ihsan pada dirinya dan kepada orang lain. Jadi kalau seorang itu ihsannya kepada Allah terganggu, pasti ihsannya kepada sesama manusia juga terganggu. Tadi saya sudah jelaskan, ihsan kepada Allah itu apa? Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Wal sekiranya kau tak bisa melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu. Ini yang tadi disebutkan berkaitan erat dengan
apa yang diistilahkan dengan mengenali Allah sehingga lahir rasa terawasi oleh Allah. Orang yang nggak kenal sama Allah, pastinya dia nggak pernah merasa Allah mengawasi dia. Walaupun Allah katakan dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah membersamaimu dimanapun kau berada. Kalau nggak kenal sama Allah, rasa adanya pengawasan internal dalam diri kita, kita akan rasakan itu. Artinya apa? Kenapa lahir sholat ekspres? Sampai Nabi Muhammad ketika nengok sahabat yang sholat patok ayam, Nabi berkata, sholat lagi kau belum sholat. Salli fa innaka lam tusalli. Udah yang kedua, diulang lagi sama juga. Salli fa innaka lam tusalli. Kenapa gitu? Karena sholatnya dalam konteks itu dia tak merasa. Udah kenal sama Allah. Kalau dia kenal sama Allah, apa mungkin orang yang menyadari semua kebaikan yang kita miliki dalam hidup ini datangnya dari Allah, kita menyembah Allah seperti kita main-main? Gak mungkin. Kesadaran betapa banyak nikmat yang Allah berikan membuat kita malu kalau sholat kita tak maksimal. Nah, jadi ma'rifatullah ini kan mengenal Allah. Mengenal Allah lewat namanya, mengenal Allah lewat nikmatnya, mengenal Allah lewat perbuatannya, mengenal Allah lewat perintah dan larangannya. Lewat sholat kita bisa kenal Allah. Tapi tentunya kualitas ibadah tadi sekali lagi punya keterkaitan ma'rifah Allah yang melahirkan muraqabatullah. Muraqabatullah apa? Merasa terawasi. Seperti dialog antara Umar bin Khattab dengan seorang bocah yang menggembalakan kambing. Umar tes. Bocah, aku beli kambingmu. Dibilang bocah itu, maaf tuan, ini bukan kambingku, kambing tuanku. Udah, kau jual aja satu, nanti kau bilang sama tuanmu, satu hilang. Dijawab oleh bocah tadi. Tuan tahu, aku sangat berharap dapat uang itu. Ya, kalau ku jual dapat uang itu, ya aku sangat ingin uang itu. Tapi dikatakan oleh bocah itu, tapi di mana Allah katanya? Di mana Allah? Kalau aku nipu tuanku bisa aja, tapi aku nggak bisa nipu Allah. Allah tahu aku mengkhianati tuanku dengan menjual kambingnya, ku makan harganya. Nah, jadi intisari beragama ya ihsan tadi yang berangkat dari rasa kesadaran kita ini apapun yang dibuat Allah awasi kita. Nah, sekarang ini walaupun CCTV di tiap sudut jalan dipasang, tetap aja orang jalan karena tahu nggak hidup kan itu kan. Begitu tweet sama polisi, kenapa kau nampak merah itu? Nampak apa? Cuman nggak nampak bapak tadi gitu. Jadi kita masih baru patuh kalau nampak. Sedangkan Allah yang nggak nampak, ini menuntut kita. Walaupun tidak ada yang melihatmu, jangan kau langgar aturan itu. Kenapa? Yakinlah yang maha melihatmu. Yang maha mengawasi, tahu apa yang kau perbuat. Ini puncak dari kedisiplinan. Puncak dari suatu sikap berperadaban. Kenapa? Tiap orang melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin karena dia tahu Allah lihat dia. Sholatnya sebaik mungkin. Puasanya sebaik mungkin. Dan orang yang ihsan, kalaupun kasih sedekah, tak perlu publikasi. Karena dia tahu, gak ada yang sorot pun, gak akan hilang sedekah itu dari catatan Allah. Karena Allah, wa ma taf'alu min khairin, ya, apapun yang kau buat dari kebaikan, ya, tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Karena Allah semua menyaksikan, mengawasi, mencatat apapun yang kita buat. Nah, ini yang tadi ma'rifatullah harus melahirkan muraqabatullah. Itu tanggapan saya. Baik.
Ya. Rasa itu pemberian Allah. Tapi lantas ikhtiar kita apa Ustaz? Agar rasa itu dapat diberikan oleh Ya. Allah. Apa ikhtiar itu? Ya. Pelatihan kita untuk mendapatkan rasa itu, latih dirimu dengan ibadah-ibadah yang sifatnya itu lebih tersembunyi. Sedekah yang tersembunyi. Kenapa sedekah subuh itu lebih utama dibanding sedekah di waktu lain? Kadang orang yang nengok sedikit, kalaupun ke masjid, dia berapa orang yang ke masjid? Ya. Kenapa sholat malam lebih tinggi nilainya daripada sholat di siang? Sholat malam, karena nggak ada yang nengok. Kebanyakan orang tertidur. Jadi amalan-amalan yang tersembunyi itulah yang perlu dilatih. Ya, sehingga amalan-amalan itu melatih kita. Allah tahu, Allah melihat, Allah mengawasi. Ya, sehingga kalau udah terbiasa amalan kita tersembunyi, saat kita beramal yang nampak oleh orang, tetap hati kita itu terpaku kepada pengawasan Allah, bukan pada pandangan manusia. Demikian. Ya. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita pagi hari ini. Sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami yang masih pertama tadinya ini dimulai dengan bacaan basmalah dan kita sudah dikatakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi